Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayat ya mendana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para ulama ibu sekalian yang dipun ngagem Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah. Amin. Sebagaimana doa Rasulullah SAW kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi ummati. Ya Allah, berikan keberkahan li ummati, kepada umatku. Kira-kira ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau panjenengan sudah di umat Nabi Muhammad seneng apa boten? Bahagia apa boten? Makanya monggo syukur. Alhamdulillah di pagi hari ini kalau panjang bisa datang ke tempat ini, mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan keberkahan. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, pada waktu pagi hari. Pripun Bu kabare sedaya niki? Alhamdulillah. Sehat napa mboten? Monggo syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemakaken dumateng kula panjenengan sedaya nalikane tiyang menika di pagi harinya mendapatkan 3 nikmat. Ngiling-ngiling. Sing sapa wonge di pagi harinya mereka itu mendapatkan 3 nikmat, maka mereka itu seakan-akan mendapatkan dunia dan seisinya. Pengen napa mboten? Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, man asbaha minkum aminan fi sirri wa mu'afan fi jasadi wa indahu ta'amu yawmin faka'annama fi zatlahu. Sing sapa wong, aku tadi pakai bahasa Jawa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ampun enggak apa-apa. Gaduh-gaduh. Barang siapa di pagi harinya mereka itu mendapatkan 3 nikmat itu, maka annama fi zatlahu dunya, maka mereka nanti akan mendapatkan dunia dan seisinya. Lah 3 nikmat itu apa? Yang pertama adalah aminan fisirri, rasa aman. Rasa aman di mana mereka itu tinggal.
Saya pengen tanya, ibu-ibu sekalian, mriki aman apa mboten? Nyaman apa mboten? Nikmat apa mboten? Makanya monggo syukur. Kau hidup nikmat bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan jalan syukur. Insya Allah ketika kita syukuri, nikmat-nikmat itu akan senantiasa bersama dengan kita. Awet dengan ini yang pertama, ya, rasakan. Yang kedua apa? Wa mu'afan fi jasadihi. Allah memberikan kepada mereka ini badan yang sehat. Pripun iki sehat sedaya mboten? Enten sing batuk pilek. Ya. Dengan emot-emot 2-3 tahun yang lalu misalnya nek wong mati ngoten lho. Langsung jadi sapa to? Monggo nggih, kula bersyukur. Kesehatan ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Modal apa? Untuk tatimmus sholihat. Kula panjo untuk menyempurnakan amal-amal soleh. Makanya monggo ya kula panjenengan saya ketika badan kita sehat syukuri. Sehat itu nikmat apa mboten? Yen jenengan kok pilih pundi? Pilih awak sehat ra duwe. Apa duwe akeh lara-laranan? Ayo pilih pundi? Pilih pundi Bu? Oh, jaluke duwite akeh ya awake. Normal jenenge menungso. Makanya monggo ya, kesehatan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Syukur. Yang ketiga, apa nih? Wa indahu ta'amu dheweke duwe jedahar, dheweke duwe panganan sing iso dipangan dinten itu. Iki pun makan napa sarapan pagi napa dereng niki? Dereng. Ning enten apa mboten griya? Ada atau tidak di rumah? Makanya mau syukur. Jadi kita bisa makan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya mudah-mudahan min hudan nabda wa fil jannah naltaqi. Mudah-mudahan dari tempat ini kita bertemu berjumpa. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita besok di surga. Pengen tahu benar? Makanya ibu-ibu sekalian, di kesempatan hari ini saya akan mengkaji satu tema. Saya ambilkan dari buku saya. Ini karya saya. Ya. Buku panduan materi kajian lansia yang meraih istiqomah dan husnul khotimah di akhir hayat. Ini yang menulis dua orang. Yang pertama adalah Dr. Mulyanto Abdullah Khair MAG, beliau adalah sekjen di SKS. Kemudian yang kedua saya Anwar Esanuddin. Ya, ini karya saya yang bersama beliau. Mudah-mudahan nanti dengan hadirnya kita di sini betul-betul kita mendapatkan ilman nafi'an. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia, bermanfaat sampai akhirat kelak. Ibu sekalian, di kesempatan hari ini kita akan mengkaji satu tema pembahasan, yaitu tentang perjalanan hidup manusia. Yang tema kita apa? Perjalanan hidup manusia. Monggo nggih kula panjenengan sedaya sadari. Wong urip gesang enek alam donya iki mung kaya mampir mung nggih. Seperti orang yang nopo manten mudik. Dan ingat, kita nanti akan kembali kemana? Ayo, kita bakal kembali kemana? Ke kampung akhirat. Makanya mau gue, kalau maju ketika kita sadar bahwa kita akan kembali, maka nopo kita ini butuh betul nopo yang butuh yang namanya sebuah bekal. Ya, butuh yang sebuah bekal. Makanya sebelum kita ngaji, ikuti kata-kata saya. Mudah-mudahan kata-kata ini jadi doa-doa kita dan kita punya semangat untuk apa? Untuk hidup ini, untuk ngaji. Ya, monggo ikuti kata-kata saya. Bahkan ini saya tuliskan dalam tagline buku saya. Ya. Monggo ya, ingat kata-kata itu adalah doa. Ingat kata-kata apa? Doa. Yo, ayo ngaji. Ayo ngaji. Pakai tangan enggak apa-apa. Boleh, biar semangat dulu. Yo, ayo ngaji. Ayo ngaji. Ayo ngaji. Kanggo sangu mati. Kanggo sangu mati. Kanggo sangu mati. Kanggo sangu mati. Monggo nggih, jaga semangat kita. Ikhlis ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kalian di dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kalian. Apalagi yang namanya napa ngaji. Ngaji napa tentang kehidupan.
Ngaji nopo untuk bekal untuk mati. Saya pengen tanya ibu sekalian, kira-kira kula panjenengan percaya mati napa mboten? Yakin napa mboten? Berapa persen? Berapa persen? 100%. Misalnya ditanggapi pun siap mati. Siap rasiap ya kudu si istidadul maut qoblal maut. Ya orang beriman itu mereka sudah istidad. Apa? Mempersiapkan bekal untuk menghadapi yang sebuah kematian. Makanya monggo ya, kita di kesempatan hari ini ternyata apa? Orang hidup itu nanti akan melalui 5 alam. Berapa alam? 5 alam. Dan di sini saya tuliskan di buku saya. Ya, ada 5 alam yang nanti akan betul-betul kita lewati. Apa itu? Mari kita ketahui 5 alam itu. Yang pertama adalah alam ruh. Alam apa? Ruh. Alam ruh. Yang kedua adalah alam rahim. Apa? Rahim. Yang ketiga adalah alam dunia. Alam apa? Dunia. Yang keempat adalah alam apa? Kubur. Alam barzakh, ya. Alam kubur. Yang kelima adalah alam akhirat. Percaya napa mboten? Yakin napa mboten? Coba diulangi. 5 alam iki napa wae? Pertama alam napa? Alam ruh. Kedua alam napa? Rahim. Ketiga alam napa? Alam dunia. Keempat alam napa? Alam kubur. Kelima alam napa? Sekarang posisi kita di mana? Alam dunia. Monggo ya ingat, ad-dunya darul imtihan, ad-dunya darul amal. Ya, napa niku dunia. Ingat ya, posisi kita di mana? Kita berada di dunia. Dunia ini adalah tempatnya kita diuji. Ya, dunia ini adalah tempatnya kita untuk beramal. Monggo ya sadari betul. Ketika kita hidup ini adalah sebuah perjalanan, kita akan kembali. Tentu kita perlu mempersiapkan bekal. Ya, maka bekalnya mana? Ya Allah mengingatkan kepada kita. Ya, bekalnya apa? Yaitu di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Dengan apalke. Ya, bahwasanya orang hidup ini butuh bekal, butuh sangu. Terdapat dalam surat apa? Al-Hasyr ayat berapa? 18. Sudah hafal? Belum hafal? Jenengan hafal kita ini surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi kalau panjang orang hidup kan butuh sangu, butuh bekal. Dan bekal kita ya terdapat dalam surat apa? Al-Hasyr ayat berapa? 18. Sudah hafal? Kok belum lagi? Jenengan apalkan saja surat Al-Hasyr ayat 18. Sudah hafal? Sudah, gitu loh, cepet loh. Jadi pengajian itu enten sing mlebu. Sing mlebu napa? Ilmu. Surat napa? Al-Hasyr ayat berapa? 18. Nanti pulang ke rumah dibuka Al-Qur'annya. Ya, dibuka Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, saya bacakan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bahkan dalam ayat ini diulang sampai 2 kali. Ittaqullah, podo takwa kowe marang Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Mengapa ibu-ibu sekalian? Ternyata apa? Takwa ini bekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal di dalam kita hidup di dunia ini dan nanti kita kembali kepada Allah, sebaik-baik bekal apa?
Bahkan yang tenang mboten iki tanggane sedulure keluargane sing munggah kaji. Yang tenang mboten? Ternyata doa kita kepada saudara kita yang mereka sedang sampah jadi musafir, doanya jauh wada Allah taqwa wa ghafara dan wa yassara la haitsuma. Ini doa yang luar biasa ya. Jauh wada Allah taqwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bekal kepada engkau yang namanya takwa. Wa ghafara dzambaka, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosamu. Wa yassara laka haitsu ma kunta, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan jalan keluar dari masalah-masalah yang engkau hadapi. Ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing sapa wonge dheweke ya hidup di dunia ini mereka betul-betul mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ja'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan solusi dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Bukan hanya itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat, ini janjine sinten? Allah. Ya. Allah itu la yukhliful mi'ad, Allah ora bakal nglenjani janji. Pertanyaane, pripun kula panjenengan dadi wong bertakwa apa? Monggo ya kita betul-betul apa? Berusaha ini ya. Jadi marilah kita betul bertakwa kepada Allah. Kemudian wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Mari kita senantiasa introspeksi diri. Mari kita senantiasa muhasabah diri. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari esok? Ya, kira-kira Bu, jenengan urip kene alam donya pinten taun? Halo. Ayo, kula panjenengan gesang urip kene alam donya pirang taun? Yo kalau sunai yo sewidak teko 70, luwih yo ora akeh. Bahkan sampai-sampai ya kalau di buku saya ini ada napa ya? Siklus napa? Proses manusia di dunia napa niku? Summa yukhrijukum tiflan. Dulu kami keluarkan kalian itu dalam kondisi tiflan. Napa? Tiflan iki napa? Anak. Ayo enten apa mboten ibu-ibu lahirke langsung anak itu? Enten mboten, Bu? Bude langsung ngumpulnya akeh ngoten gitu. Medeni napa mboten? Ini Al-Quran mengatakan summa yukhrijukum tiflan, dulu kami keluarkan kalian dalam kondisi anak-anak. Setelah anak-anak summa litablughu asyuddakum, setelah kalian anak-anak kalian akan berubah menjadi orang dewasa. Setelah kalian dewasa apa? Summa litakunu suyukhan, setelah kalian itu dewasa kalian nanti akan menjadi tua. Coba kalau dilihat dari di sini jenengan yang mana nih? Ini ada bayi, berbayi nopo, balita ini nopo, bawah 5 tahun, balita nopo, anak-anak nopo, remaja, juga dewasa, dewasa nopo, termasuk hari ini hari apa? Ayo, hari ini hari nopo, hari lansia loh, 29 nopo, Mei ini hari lansia itu. Makanya mau gue ingat ya, setelah kalian tiflan anak-anak, kemudian kalian dewasa, kemudian kalian apa? Suyukhon, kalian menjadi tua. Sekarang dengan mana? Ini kata sing putih nih. Lansia, ingat. Apalagi kalau di sini ya apa? Wasaibatan, Allah memberikan kepada kalian apa? Alamat tanda wis tua. Napa niku ya. Ayo kira-kira dengan berupan kok yang Rasulullah di akhir hayat beliau ubannya berapa? Ada yang tahu? Yo, jumlah uban Rasulullah itu Bu? 18. Ya. Ada yang mengatakan 15 sampai 18. Tapi saya mendapatkan ya, ada yang mengatakan bahwa Anas bin Malik dalam kitab yaitu Sama'ilul Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, di sana uban Rasulullah tidak lebih, ya tidak lebih tidak kurang apa, di rambut dan di jenggotnya tidak lebih dari 20 helai. Ya memang ada yang mengatakan apa?
16, 18, ada yang 20, tidak lebih dari 20 helai niku Rasulullah. Ayo jenengan kita ayo wis delok rambute ubane piro, ayo pun nanti kita kalau dereng jumlahnya pinten makai nama mboten berarti ndak wis aneh banget wis tandane wis napa wis tuwa, ndak wis tuwa bakal ketemu di wis mati. Ini makanya mau gue kula panjenengan wis tuwa wis mambu napa tenane cobi mbah-mbah niku diaku mambu napa mambu napa punya apa monggo ya yakini ya ternyata napa siklus kehidupan manusia napa yang namanya dulu napa anak-anak dewasa sok bagale napa tuwa ning aja rumangsa kan aku ijek enom nggih namboten umurku ijek dawa. Masya Allah dalam ayat ini sungguh luar biasa. Ada ya orang yang mereka itu napa mereka itu kami matikan ya sebelum napa sebelum suyukan ya. Ini tak bacakan ya. Ya. Wa minkum may yutawaffa. Ya. Ada yang kami matikan ini napa sebelum kalian ini napa sebelum kalian tua. Ya. Berarti napa ijek nom wis mati. Nggih napa mboten? Saya pengen tanya sing mati enten dalan kata-kata wong tua apa cah nom? Wong tua apa nom? Lah napa? Sing gene kebut-kebutan wong tua apa nom? Makanya mau gue hati-hati dulu sing nom-nom itu ya. Karena ternyata kematian itu tidak melihat apa usia. Yang jelas nopo kita yakin betul. Aina tamud wa mata tamud, di mana kita akan mati, kapan akan mati, tidak ada yang tahu. Mari betul-betul sadari ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian. Dunia ini darul amal. Dunia ini tempatnya kita untuk beramal. Makanya ini monggo ibu panjenengan sadari betul ya, mari kita senantiasa berusaha untuk beramal. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kepada kita ciri-ciri orang cerdas, bisa ditulis ciri-ciri orang cerdas. Al-Qayyis mendana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Ya Al-Qayyis ya, orang yang cerdas adalah mendana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Jadi ciri-ciri orang yang cerdas itu satu nopo dana nafsu. Mereka itu senantiasa introspeksi diri. Mereka senantiasa muhasabah diri. Dalam arti nopo? Mereka itu senantiasa mengingat mati. Mereka senang mengingat mati. Jadi nopo ya? Mungkin ketika kita itu mengingat mati bukan berarti setelah itu nopo lemes. Tapi kalau orang itu nopo ingat mati nopo, mereka itu satu buahnya. Bisa ditulis ya, buah dari dzikrul maut napa niku? Yang pertama takjilun taubah. Kalau orang ini napa senantiasa mengingat mati, mereka akan takjilun taubah. Takjil itu napa? Ya, bersegera. Takjilun taubah, mereka akan bersegera untuk bertaubat. Nek gage-gage bertobat jangan ditunda. Karena kematian tidak ada yang kedua nopo, kalau orang itu mengingat mati, mereka itu akan nasatul fil ibadah. Mereka itu akan punya semangat, ya. Punya semangat nopo untuk beribadah. Kemudian yang ketiga nopo, qanaatu fil qalbi. Orang yang mereka itu nopo mengingat mati, mereka itu akan senantiasa ya punya qanaah. Qanaah ini ridho bima qasama Allah, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Setitik syukuri akeh nih Bon. Halo setitik disyukuri akeh nih Bon, luwih disyukuri. Kenapa orang itu hidupnya susah, tidak bahagia? Karena apa? Kurang syukuri akeh apa nih? Ayo orang itu hidupnya bahagia karena apa? Kurang syukuri akeh apa nih? Dundele akeh, resulane akeh, sambate akeh, syukuri. Makanya mangga syukuri apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Makanya mangga ya orang yang cerdas, mereka senantiasa qanaah, mereka senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, orang yang cerdas itu apa? Mereka itu
itu senantiasa wa amila lima ba'dal maut. Ya, wa amila lima ba'dal maut. Mereka senantiasa beramal dan beramal untuk menghadapi yang namanya sebuah kematian. Karena amal ini adalah bekal. Kalau tadi saya tanya, pun siap mati, jawabnya pun derek lah, kok dereknya kenapa? Ayo kok derek kenapa? Amale urung akeh. Lah umurmu nganti swidak iki wis umurmu nganti 40, 45, nganti 50 ya gawe apa? Monggo betul sadari betul. Ya, sadari betul. Yen wong Jawa napa? Eling lan waspada. Sadar lan sabar. Kemudian apa boleh? Setiti lan ngabekti, sumeleh lan sareh. Monggo sadari betul kita hidup ini napa? Dunia ini adalah tempatnya kita diuji dan untuk beramal ya. Dan ujian itu suatu kepastian. Nggih napa mboten Bu? Mesti wong iki do duwe masalah. Nggih napa mboten? Kira-kira masalahnya padha mboten iki? Saben wong kan mesti masalahnya beda-beda. Nggih napa mboten? Kula badhe takut, yen wong niku kakean masalah, mung dipikir-pikir lali dikit dadine napa? Halo, tak ulangi lagi. Bu, yen wong niku kakean masalah, mung dipikir-pikir, lali dikit, dadine napa? Dadine napa, Bu? Kentir. Eling-eling ya. Yen wong kakean masalah, mung dipikir-pikir, lali dikit, dadine napa? Iso kentir. Iso stres. Makanya mau bloggen mboten kentir pripun? Dikir, emot, eling, ingat kepada setan. Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan kita ingat kepada Allah tatmainnul qulub. Hati kita itu akan tenang, hati kita itu akan tentram. Pengen napa mboten? Makanya mau sadari hidup ini mesti diuji ya. Dalilnya mana? Di dalam surat Al-Mulk, apa namanya surat Al-Mulk? Al-Mulk ayat yang kedua bunyinya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nih, jadi alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang telah menciptakan al-maut. Al-maut ini apa? Kematian, ya. Wal hayata, dan juga kehidupan. Tujuannya no, ya. Ternyata tujuannya untuk liyabluwakum, untuk menguji kita, ya. Untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen mengetahui mana hamba-hambaku yang paling baik amalnya, ya. Makanya monggo ibu bapak sadari betul bahwasanya apa hidup ini adalah ujian, ya. Kemudian apa hidup ini adalah tempat kita beramal. Apalagi saya lihat ini kebanyakan usianya 40 tahun. Ini nomor bener atas nomor bener ojo-ojo ngakunya 15 padahal pinter ngakunya pinter kelas mana padahal pinter 71. Monggo ibu bapak kalau usia kita itu sudah 40 tahun dieling-eling tenan niki petunjuke Al-Qur'an. Nalikane umurmu wis 40 tahun akeh-akehna napa ngamal, akeh-akehna napa ndedonga dumateng sinten Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doanya dapat di mana? Di dalam surat Al-Ahqaf. Surat apa? Al-Ahqaf. Ayat kita 15. Ya, silakan dibuka yang bawa Al-Qur'an, ya. Ya, surat Al-Ahqaf ayat berapa? 15. Ya. Hatta idza balagha arba'ina sana. Ya, nalikane ya ketika umur kita itu sampai berapa? 40 tahun. Ya. Maka perbanyaklah doa. Nih, monggo. Doa ini betul-betul mari kita lazimi, mari betul-betul kita lakukan. Karena napa sekarang bisa jadi bapak eyo, ustaz, kiai ning anake masyaallah solehnya luar biasa. Bisa jadi karena apa? Doa orang
Iya. Di antara doanya napa? Niki lho. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pun hafal? Ya, sing pun hafal alhamdulillah, yang belum hafal monggo ikuti saya, mudah-mudahan nanti kita bisa menghafalkan dan mudah-mudahan ini jadi doa-doa kita. Yuk monggo ikuti saya ya. Rabbi auzi'ni, monggo. Monggo keluarkan suaranya, karena di sini saya diminta untuk ngajari ngaji, bukan ngajari ilmu kebatinan. Makanya ampun dengan batin dia dulu ya, keluarkan suaranya. Insya Allah akan berpahala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dari doa ini ternyata ada 6 pesan. Kenapa? Ada 6. Mari ketika usia kita sudah menginjak ya 40 tahun, mari betul-betul yang pertama, Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya Tuhan kami, auzi'ni, anugerahkanlah kepadaku niku an askura nikmataka allati an'amta alayya. Mari kita menjadi hamba yang suka bersyukur. Mari betul-betul kita menjadi hamba yang suka bersyukur. Insya Allah itu sekalian ketika bersyukur nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menambahkan nikmat-nikmat kepada kita. Ingat, syukur bukan hanya bilisan saja, tapi juga harus perlu dibuktikan dengan amal. Ingat ya, tsumma latus'alunna, terus juga yauma idzin 'anil na'im. Summa latus alunna, ingat latus alunna, benar-benar kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Nikmat yang diberikan kepada satu umur. Umurmu sampai hari ini sudah 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun kau gunakan untuk apa? Ini kan 90 tahun betul. Antara betul. Kalau saya punya jamaah di Semanggi sana itu usianya sampai 106 tahun. 100. Tapi masih sregep ke masjid. Dan sungguh luar biasa ya. Orang yang baik itu mantola umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik itu siapa? Di antaranya adalah mereka itu panjang usianya kemudian baik Makanya mau bersyukur. Allah memberikan kepada kita umur yang panjang sampai sekarang ini, mari betul-betul syukuri, gunakan dalam rangka ketaatan. Yang kedua yang namanya ilmu. Ilmu. Mari ilmu ini kita syukuri. Ilmu kudune enek buahe. Ayo jenengan wis ngaji seprono seprene buahe Ayo ngaji seprono seprene buahe amal. Al ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak menghasilkan Makanya monggo kula pantu wis ngaji ning kono nang kene karo ustaz iki ustaz kuwi, monggo ilmunya diamalkan. Kalau besok termasuk ilmu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi harta. Bu? Harta. Ayo kira-kira duit bondo niku nikmat mboten?
Orang beriman itu sugih angsal mboten? Boleh. Baru sebaik-baik harta itu di tangan orang siapa? Orang beriman. Maka ketika orang beriman, orang soleh akan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu syukuri ya, karena apa? Ingat betul besok itu akan dimintai pertanggungjawaban. Min aina tasyabahu wa bima anfa'ahu. Kowe duwe bondo kuwi mbok peroleh saka endi, mbok gunake kanggo apa? Ya ini ya. Itu ya, jadi syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apalagi wa ala walidayya, juga nikmat kepada yang diberikan kepada orang tua. Ya, enten mboten iki sing prinsipe mau 5 apa mau 8 nggih. Mantep, mantap, melu, moro, tuwa, mati, melu, marisi, moro tuwa muni-muni, mantu. Monggo ya. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu punya ini, punya itu napa warisan, kita ini bisa jadi ini dan itu napa berkat napa usaha, ikhtiar, doa siapa orang itu. Makanya monggo kula panjenengan di antara bentuk ya ketika kita ini napa ya, ketika kita ini sudah usianya 40 tahun, jangan lupa mari betul-betul kita jadi orang, jadi anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua. Karena napa? Bu sekalian, napa buah itu jatuh? Buah itu jatuh tidak jauh dari anak itu akan mencontoh tingkah laku siapa? Orang tua. Maka sungguh luar biasa ketika kita sebagai orang tua, usia kita sudah 40 tahun, tapi kita sengaja mendoakan orang tua kita sengaja berbuat baik kepada mereka. Ingat ibu sekalian, man barra walidayhi tuba. Ya sing sapa wonge bekti karo wong tuane, barang siapa mereka itu taat kepada orang tuanya, napa tuba lahu bejo uripe, hidupnya akan berkah. Pengen apa mboten hidup kula panjang berkah? Mari betul-betul kita berusaha ketika usia kita 40 tahun, mari betul-betul kita berbuat baik kepada orang tua kita. Jangan sampai kita itu sampai ngelarani wong tua, nganti wong tua keloro-loro, nganti nangis sedih. Kalau saya baca dalam kitab Adabul Mufrad, itu bagian dari minal itu termasuk bagian durhaka kepada orang buka'u minal walidaini minal hukum. Kamu itu membuat orang tuamu menangis sedih keloro-loro gara-gara kowe, itu termasuk minal hukum, itu termasuk bagian durhaka kepada orang. Makanya mungkin aji mumpung ya. Mari gunakan kesempatan ini ketika kita masih mendapatkan orang tua kita masih hidup, mereka masih sugeng, mari kita berbuat baik kepada mereka. Mamin muslim lahu walidani, tidaklah seorang muslim mereka mendapatkan kedua orang tuanya juga dalam kondisi muslim ya. Muhtasiban ilaihima, setiap pagi dia itu berbuat baik kepada orang tuanya. Kira-kira ibu-ibu mbah-mbah ini pendak esok ditumbaski bubur ngoten raman apa mboten? Pengen bubur napa? Mari, iya. Kalau kita sebagai anak kok setiap pagi kita menyediakan makan untuk mereka, kita berbuat baik kepada mereka. Apa yang dijanjikan Rasulullah? Illa fatahallahu babaini yakni minal jannah. Pengen lebih surga apa? Ya, pengen apa? Ajimu kesempatan betul. Kalau orang tua kita itu masih hidup dan kita mau berbuat baik kepada mereka, ternyata apa? Allah akan membukakan pintu-pintu surga kepada kita. Ternyata apa? Pintu surga ada di rumah-rumah kita. Apalagi kalau kita jalan surga itu di bawah apa? Telapak kaki siapa? Ibu pripun ibunya terus nama mboten. Terus sudah meninggal. Neng duwe ibu to. Ijek ndongake napa mboten? Ayo ndongake wong tua sedina sewengi ping pira? Berapa kali? Iya kula tekok ping pinten? Pinten?
Kalau saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarkandi, jadi bentuk aniskur li walidayya, bentuk syukur kita kepada siapa? Allah dan kedua orang tua kita. Bentuk syukur kita kepada Allah, kita sehari semalam sholat berapa kali? 5. Kemudian bentuk syukur kita kepada orang tua, kita sehari semalam dungake berapa kali? 5 kali. Monggo lebih monggo. Tapi minimal 5. Ini bentuk apa? Bentuk kita berbuat baik kepada mereka. Ternyata apa? Itu akan membuat hidup kita berkah. Bahkan saya juga mendapatkan, ini saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin, mantar doa lil walidain. Sing sapa wong kok ninggalke donga marang wong tuwa. Sing sapa wong ninggalke donga karo wong tuwa, yudai iku nasa alal walad, akan menyebabkan hidup anaknya itu apa? Sempit. Rezekinya jadi seret, urusannya jadi napa? Jundet, pikirannya jadi ruwet, kabeh jadi ruwet, kepalanya jadi mumet. Monggo kula panjenengan jangan sepelekan napa doa kepada siapa? Orang tua kita. Yang ijaburin, mari berbuat baik kepada mereka. Ini ya. Jadi aniskur li walidayya, mari kita bersyukur kepada siapa? Kedua orang tua kita. Bentuk syukur yang kita apa? Berbuat baik kepada mereka. Doakan mereka kalau sudah dia. Jalin silaturahmi dengan saudara-saudara. Ya. Kemudian yang ke berapa ini ya? 1, 2, yang ketiga, wa an a'mala sholihan tardahu. Mari ketika kita usia kita sudah 40 tahun, mari betul-betul kita memperbanyak amal sholeh. Mari betul-betul kita senang berbuat baik. Karena apa? Kebaikan inilah yang nanti akan menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke akhirat. Bahagia dan tidaknya kita besok di alam kubur, di akhirat, itu tergantung dengan amal kita di dunia. Ingat, lemah teles. Seperti nomor ini. Ya lemah setelah ya Allah akan membalas seluruh perbuatan kita. Apalagi kalau orang Jawa apa? Wong niku bakal nunduk wae. Monggo ya. Wa an a'mala sholihan, mari betul-betul kita senang untuk beramal soleh tardahu, amal yang betul-betul diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang keberapa? Yang keempat, yaitu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, ketika usiaku 40 tahun, perbaikilah anak turun duriyah. Ini sebagaimana kalau Nabi Ibrahim ya, sekarang kan banyak diangkat kisah ya Nabi Ibrahim. Beliau senantiasa berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang tua yang senantiasa muqimas shalah wa min dzurriyyati, demikian dzurriyyahku anak turun. Bahkan sampai-sampai sekalian saya mendapatkan satu keterangan yang dari Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan yang bapak soleh, ibune solihah, mengke pitung keturunan bakal dijogo dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo pengen apa mboten? Pitung keturunan pengen dijogo Allah, pengen. Niki wong Jawa napa mboten? Ayo sing Jawa sebutke pitung keturunan apa wae? Bapak ibu nikah duwe anak. Misale anak ini sing diputu kata mboten? Misale putu napa? Buyut, misalnya buyut, tangga, misalnya tangga, apa? Anak, putu, buyut, tangga, wareng, misalnya wareng, udah apa? Sikur, ayo sing bener pundi. Anak, putu, buyut, tangga, wareng, udah. Siwure nomor 7. Udah gantung siwur nomor 7. Ropak sente nomor 8, debok bosok, kalih asem, mungkin menyaman, menyo-menyo, kemudian kerah tumrah. Pokoknya sampai 18. Monggo pitung keturunan coba dibaleni yen bapake saleh. Niki ngendikane Abdullah bin Abbas. Ya wa kana Abu Masolihan, nalikane bapak itu saleh nanti pitung keturunan bapak dijaga Allah. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujaha. Ya ini ya, pitung keturunan. Ayo, sapa wae niku? Coba. Anak, putu, buyut, tangga, wareng, kuda-kuda, pengen apa kan?
Monggo ya, ibda binafsi, mulai dari diri kita masing-masing. Apalagi para ibu al-ummu madrasatul ula, seorang ibu itu pendidik pertama dan yang paling utama. Makanya monggo ibu majelis yo, mari ketika kita ini usia 40 tahun, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah anak-anakku. Karena anak soleh dan solehah ini perlu ada prosesnya, betul-betul harus kita didik ya. Kemudian yang kelima, napa ini itu betul ilaika, mari betul-betul napa kita sengaja memperbanyak tobat. Saya pengen tanya ibu sekalian, cah nom maksiat apik napa elek? Ya nek cah nom gene mendem apik napa elek? Elek nggih. Badhe tanggal mulai, misale enek wong tuwa kok ijek maksiat. Wong tuwa ijek nekat maksiat pripun? Elek banget. Padahal pun mambu napa? Lemah bakale nyang ndi? Mati. Lah kok ijek maksiat pripun niku? Elek banget. Makanya monggo ajimu, ya Allah masih berikan kepada kita kehidupan apa? Ini itu betul ilaika, mari segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Ning misalnya enek wong tua kok sregep ibadah, apik namboten? Sregep sedekah, apik namboten? Sregep pengajian, apik namboten? Jenengan nggih ngoten? Nggih. Luar biasa. Kado akan mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan akhir hayatnya husnul khotimah. Mudah-mudahan besok di akhirat masuk di jannah. Ya surga nggih monggo ya. Iya, jadi ini luar biasa ya. Mari betul-betul apa banyak tobat. Kalau orang tua itu napa sregep ibadah luar biasa. Aja meneh kok enek cah nom, ijek nom ning sregep ibadah. Apik mboten? Apik banget, luar biasa. Makanya kalau dalam Islam itu termasuk nasya'a fi ibadati wahdah. Ketika ada seorang pemuda, ya seorang wanita yang masih muda tapi kok sregep ibadah luar biasa, maka mereka nanti termasuk orang yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak ada naungan perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Ya, makanya monggo Ibnu Panjo aji mumpung ya ini itu betul ilaika. Mari kita senantiasa memperbanyak tobat. Kemudian yang terakhir yang keenam, wa inni minal muslimin. Mari betul-betul kita berusaha menjadi seorang muslim sing tenanan. Jangan cuman Islam cuman sekedar ismun. Islam cuman sekedar apa? Ismun. Ismun ini apa? Jeneng. Kalau zaman dulu Islam cuman sekedar KTP. Tapi fi'lun perbuatannya fi'lun jauh dari Islam. Mari agama kita Islam, nama kita juga Islami. Mari betul-betul kita buktikan dalam bentuk amal yang nyata. Amal hidup kita bagaimana kita hiasi, kita warnai dengan nilai-nilai Islam. Insya Allah untuk ibu sekalian, kalau kita seperti itu, insya Allah inilah yang nanti akan menyebabkan negeri kita, tempat kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabul ghafur, gemah rifah lojinawi adem tentrem kertora harjo murah sarwa tinuku. Kemudian tumpul sarwa tinandur. Makanya monggo kuncine nopo? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk suatu negeri, suatu desa, suatu kota, mereka betul-betul mau beriman kepada Allah, mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan berikan berkah kepada kita baik dari langit maupun dari ya, makanya monggo kula panjenengan mari betul-betul ketika kita usia 40 tahun perbanyak doa ini. Dan jangan lupa, saya ingatkan jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Ini sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 9, berarti 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang menyesal. Kapan itu? Ketika orang itu meninggal dunia dan mereka dimasukkan ke dalam neraka, baru mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Dalam surat apa? Fatir ayat berapa? 37. Mereka baru meminta kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika orang itu dimasukkan ke dalam neraka, mereka meminta, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami ya Allah. Dari mana? Dari neraka. Kira-kira isu nang mboten? Bisa atau tidak?
bisa, apalagi sudah kiamat kan hancur dunia alam semesta. Yang diminta apa? Na'mal sholihan. Ya Allah, kula pengen ngamal soleh. Saya pengen beramal soleh ya Allah. Ghairal ladzi kunna na'mal. Yang mana dulu ketika aku hidup di dunia aku tidak suka beramal soleh. Akan tetapi ketika itu dijawab Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi. Bukankah aku sudah memanjangkan umurmu sehingga kamu itu mentadzakkar, kamu bisa berpikir. Udune kalian itu sudah banyak pengalamannya, kan sudah banyak loh. Panjang usianya sudah banyak loh. Pengalamannya banyak makan loh. Banyak makan garam, udune iso mengambil tulang. Apa kamu tidak berpikir? Apalagi di sini, waja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah mendatangkan kepada kamu nadhir? Nadhir iki napa? Nadhir itu wasaibatan, yaitu uban. Ayo, kalau mau kelingan mboten ubane jenengan pinten? Ubane jenengan pinten? Ya, banyak ya. Makanya monggo ya, mari betul-betul jangan sampai kita menyesal. Kalau orang ini mau menyesal, ya beli baju kok bajunya kekecilan. Gimana kan, Bu? Bisa jadi apa? Ditukarkan ya kalau boleh, kalau enggak mungkin dikasihkan orang lain. Atau misalnya salah potong rambut, ya potong rambut kok salah, pripun Bu? Ya ditunggu berapa bulan, tunggu lagi. Tapi kalau besok menyesal di akhirat, pripun? Bisa kembali ke dunia? Tidak akan bisa. Makanya terakhir saya ingin bertanya, ibu-ibu sekalian, napa ya? Pertanyaannya kita itu nopo, ketika kita hidup itu wa atharahum, apa bekal yang nopo, bekas-bekas yang kita tinggalkan nopo, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi kita itu nopo, kita besok akan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari zaman Nabi Adam sampai akhir, dan semua amal kita akan ditulis. Termasuk wa athar, bekas-bekas kita. Pertanyaannya kalau panjenengan yen gajah mati ninggake apa? Daging. Kemudian apa? Harimau mati ninggake apa? Belang. Jenengan mati ninggake apa? Ayo, jenengan mati ninggake apa? Amal. Amal apa? Amal soleh apa salah? Amal taat atau maksiat? Pengen entuk napa pahala jariah apa dosa jariah? Makanya monggo ngaji mumpung kita masih hidup ini gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, dan insya Allah ibu sekalian, saya ingatkan kalau hari ini adalah hari lansia. Sebenarnya orang napa tua itu kan banyak ujiannya, ya mungkin sakit-sakitan atau mungkin banyak masalahnya. Tapi insya Allah nanti kalau jenengan mau ngikuti ini Bu, nanti kita akan mengetahui bagaimana kita merubah yang namanya ujian menjadi berkah. Bagaimana kita bahagia ketika sakit, bagaimana kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Itu perlu diusahakan, perlu diamalkan, dan kita perlu minta butuh sahabat ya. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul yang memberikan kepada kita keistiqomahan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita besok meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan kita ke dalam jannah. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di tempat pengajian ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan al-huda, petunjukmu. Mudah-mudahan mereka betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari perbuatan dosa-dosa yang bisa mengotori hati-hati kita dan bisa merusak hubungan di antara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencukupi kebutuhan hidup kita. Maka yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul menjadi ilmu nafi'an, dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya akhiri wa akhiru dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.